Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang mengagumimu dalam diam. Jadi diam-diam yang kagum sama kamu tuh siapa. Ini untuk fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy karena aku baru nyadar beberapa hari kemarin, beberapa minggu kemarin aku selalu memberikan readingan-readingan serius. Jadi, this is fun reading, diperuntukkan untuk fun-fun. Kamu bisa beli satu, bisa beli dua, terserah kamu, tapi gunakan intuisi dalam memilih, karena setiap pilihan yang menggunakan intuisi, pasti ada pesan di situ untukmu. Oke. Seperti biasa, pilihan pertama di sini ada The Green Stone. Ini adalah, aku lupa namanya lagi. Ya, ini Green Stone. I like this green so much. Warnanya aku suka banget. Green Stone. Ini ada Blue Stone yang warna biru. Ada hijau, ada biru, ada satu, ada dua. Pilih dengan intuisi. Sebelum kita mulai, aku disclaimer dulu kalau this is fun reading, diperuntukkan untuk kolektif, which mean kolektif itu banyak orang. Yang aku lihat itu berarti banyak orang. Walaupun kamu pilih cuma satu, yang memilih pilihan kamu juga pasti banyak, ya kan? Jadi ini energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa resonan, bisa tidak. Dan kalau kamu yang selalu zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya. Aku selalu nyaranin untuk bisa mengerti si sifat dari zodiak yang aku sebutkan apa, karena yang namanya orang zodiak itu cek birth chartnya, Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Oke. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk memilih, pause videonya, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, The Green Stone, which is kenapa aku ngomongin which is ya? Aku ini udah meditasikan sebelumnya. Jadi ini adalah dua tarot deck yang aku pilih benar-benar secara intuisi. Aku meditasikan dulu sebelumnya, aku belum membuka. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku membaca dengan mengartikan tarot dengan intuisi. Aku juga melihat dengan vision aku, I see with colors juga, and then nanti aku tarik benang merahnya aja. Oke. This is fun reading. Jadi setiap fun reading, setiap reading yang aku berikan, selalu aku berikan energi positif. Dan energi positif itu bisa kamu gunakan untuk healing, untuk membantu healing. Dengerin aja dari awal sampai akhir readingannya, tapi ya, agar bisa mendapatkan full message untuk healingnya. Oke? Jadi aku bakal lihat langsung siapa yang mengagumimu diam-diam. Ada the Queen of Pentacle, ada Death, ada High Priestess, and then ada Three of Cups. Ini adalah orang yang ada di pertemanan kamu. Dia membangun hubungan awalnya sama kamu itu di dunia pertemanan. Orang yang cukup balance, jadi kalau kamu nanya ini masculine atau feminine, energinya tuh balance banget. Jadi sometimes dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dia bisa punya sisi keibuan, dia punya sisi welas asih, punya sisi empati, tapi dia juga punya sisi kuatnya. Dia punya disiplin, dia juga punya sisi keras gitu. Jadi kalau misalnya cek Scorpio, di luarnya dia tuh kuat, di dalamnya juga sensitif, sama orangnya juga seperti itu. Terus dia juga ada Taurus, Cancer, Pisces, lalu ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kalau misalnya siapa, aku tarik dulu ya ciri-cirinya. Yang mengagumi dirimu adalah sosok orang yang finansialnya bagus banget. Dia nyaman sama finansialnya, dia tidak merasa kekurangan. Jadi kemanapun dia pergi, bahkan dia memberikan blessing ke orang-orang. Jadi dia tuh tidak mikir dua kali kalau memberikan sedekah atau mau memberikan sesuatu, terutama sama teman-temannya, sama keluarganya. Energi Queen of Pentacle itu orang-orang yang mempunyai kenyamanan sendiri. Pertama, nyaman sama badannya, sama tubuhnya, sama jiwanya. Jadi kalau dia nyaman sama raga dan jiwanya, dia adalah sosok orang yang tidak mudah untuk dihasut gitu. Walaupun dia tidak akan memperlihatkan kalau dirinya itu dominan, dirinya itu sosok orang yang let's say kayak orang-orang yang auranya strong, dia bakalan covering itu
karena di sini ada layer. Jadi dia tidak bisa ditebak dengan mudah. Orangnya punya sisi misterius yang luar biasa karena di sini ada Death sama energi High Priestess. Dua kartu ini adalah dua kartu yang misterinya luar biasa gede. Jadi pertama, secara harafiah dia suka hal-hal yang berbau mistik, hal-hal yang berbau supranatural, spiritual atau misteri. Jadi dari segi interest juga dia suka hal-hal yang zodiak, tarot, atau bahkan film horor, misteri, atau crime fiction, apapun yang berbau harus kayak puzzle gitu loh. Nah, dia adalah sosok orang yang kalau misalnya secara gampangnya spiritualnya itu selalu melakukan sebuah awakening. Jadi akan selalu sadar. Jadi dia tahu makna kenapa dia hidup di dunia ini. Ini orang yang punya spirituality bagus. Aku juga ngeliat dari energi zat itu kan ngomong soal transformasi ya kehidupan. Jadi soal duniawi dan soal hubungan dia ke atas cukup bisa diseimbangkan sama dirinya sendiri. Nah, kalau orang yang punya energi death, dia adalah sosok orang yang cukup tegaan. Jadi tegaan tuh dalam konsep aku tahu bagi aku yang benar mana, yang tidak benar mana. Jika dia di posisi di mana dia dirugikan, dia bisa meninggalkan itu dengan mudah. Jadi dia pertama tahu worth-nya dirinya dia sendiri. And then energy death juga orang-orang yang punya childhood, ada childhood trauma. Jadi trauma-trauma masa lalu. Ini agak berat. aku planning buat bikin fun reading. Jadi yang namanya childhood trauma banyak ya. Ada yang kalau dari death sini ada yang pernah kecelakaan, ada yang pernah mengalami sesuatu hal yang bisa bikin dia berubah banget lah. Yang harusnya dia masih nikmatin ke emosional aku. Yang dulunya dia harusnya bisa menikmati masa mudanya, masa anak-anaknya, dia malah harus berubah menjadi sosok orang yang harus lebih dewasa. Jadi ada sebuah keadaan yang memaksa dia dan mendorong dia untuk bisa berpola pikir seperti orang dewasa gitu. And then very emotional person, tapi bukan tipe emosional yang baperan. Kan ada orang yang kayak like me. Kalau aku dengar kisah sedih atau tahu ada hal-hal sedih kan ikut emosional ya, ikut kayak emosi ya, nangis dan segala macam. Dia tuh tipe orang yang emosionalnya dapat, empatinya dapat, dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi dia bisa mengkontrol itu gitu. Jadi bisa menahan untuk tidak terlalu terjerumus. But kalau energi dua kartu ini dua majornya itu Death sama The High Priestess. Kamu nggak pernah tahu kisah masa lalunya seperti apa secara bener-bener ya, karena bukan dia menutupi, karena memang ada banyak hal yang tidak harusnya digali, karena kalau digali itu kayak kamu korek-korek bekas luka soalnya. Jadi saran dari aku, for this person masa lalunya nggak usah dikorek. Kenapa? Karena prinsip aku ya, kalau Tuhan sudah menutup itu, ngapain manusianya ngorek-ngorek gitu. Kan itu sudah terjadi di masa lalu, dan itu bagian dari hidupnya yang tidak bisa dirubah gitu. And then energi The High Priestess, dia adalah sosok orang yang kuat sih. Secara mentally dia kuat. Ini walaupun ya yang tadi aku bilang, there's a problem in their past life, di keadaan dia masih remaja atau masih kecil, yang merubah dia harus jadi sosok orang yang lebih dewasa atau lebih bijaksana, atau harus pokoknya kehilangan masa kanak-kanaknya lah gitu. Cuman bukan berarti dia itu mensabotase kehidupannya dia, karena ada orang yang akhirnya terjerumus nih dalam lingkaran-lingkaran yang membelenggu, tapi dia tidak seperti itu. Dia lebih seperti okay, I know what's right, I know what's wrong. And then di sini jangan kaget kalau dia suka menarik diri. Jadi sometimes dia kadang-kadang hilang, tiba-tiba hilang gitu. Bukan karena gak interest sama kamu, gak mau ada di hidup kamu, karena memang cara dia
coping mechanism itu refleksnya dia lah untuk melindungi perasaan dia dan melindungi kehidupannya dia, caranya untuk narik diri dulu gitu. Orangnya juga punya banyak teman sih, walaupun energi misterius dia punya banyak teman loh, surprisingly. So aku bakal lihat dari sini ya. Ini ada the Queen of Wands sama ada the Eight of Coins. Hai, oke. Pertama, dia orang yang benar-benar mampu untuk struggling untuk mencapai sebuah kenyamanan finansialnya dia. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak oke, kalau misalnya aku punya banyak uang ya udah aku diem aja, enggak. Tapi dia know how to, caranya gimana nih agar aku tidak hanya stuck di kenyamanan gitu. Aku harus bisa mampu menanjak kehidupan ini. Eight of Coins orangnya cukup mau untuk belajar, mau untuk ngasah skill. Jadi kan kadang orang kalau udah bisa nih contohnya nggak mau belajar, dia tipenya beda. Dia udah bisa, udah mastering, udah jago banget dalam melakukan sesuatu, tapi dia terus belajar. Makanya peluang yang dia dapat selalu gede dan kenapa orang-orang tuh ngelihat dia jadi sosok orang yang laki, beruntung, karena memang usahanya juga luar biasa. Queen of Wands, to be honest, dari sini aku ngelihatnya orang-orang yang memang bisa memahami soal spirituality atau supernatural ya, karena the Queen of Wands sometimes aku ngelihat gambaran soal suka hal-hal yang berbau kayak puzzle, yang psychic, terus juga divination, occultism, pokoknya hal-hal yang bisa dibilang berbau ramal-meramal dia juga interest. Kalau dari energi Queen of Wands sendiri orangnya cukup ambisius juga. Aku ngeliat juga dia punya banyak passion loh dalam melakukan apa yang dia lakukan. Pekerjaannya tuh pekerjaan yang bisa dibilang gak gampang dikerjain, tapi dia karena put passion in that, menaruh gairah di dalam apapun yang dia kerjakan, jadi itu nyaman untuk dirinya, kayak playing malah mainnya gitu, kayak main. Cuman kalau dari energi Queen of Wands sendiri bisa dibilang orang yang cukup mandiri dan sukses, bisa dalam keadaan kita konsepnya dalam konsep pekerjaan di karir dan material things, atau memang di kehidupannya dia cukup sukses gitu. Dia orang yang open buat teman baru kok, dia cukup ramah juga orangnya, sangat terbuka. So, aku bakal lihat lagi ya dari tarot deck yang lain tentang who is this person. About physically, kalau misalnya dari segi style, kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang selalu pakai pakaian yang ketat-ketat ya. Untuk kalian yang dealing sama ini mau masculine atau feminine, dia kebanyakan pakaiannya warnanya ke arah gelap gitu. Very mysterious soalnya. Dia suka hal-hal yang misterius. Jadi kalau style dia suka menunjukkan sisi misterinya dia. Tell me more about who is this person that have secretly like you, secretly adores you. And then is in the Ten of Swords and the Lovers. Kalau ada the Lovers, secara fisik jangan diragukan ya, ini orangnya menarik sekali, jadi appealing lah. Jadi kalau misalnya orang-orang yang energi the Lovers, secara estetika enak dilihat gitu, nggak ngebosanin. Oke, orangnya juga bisa punya usia yang beda sama dirimu, cuman aku ngelihatnya di sini nggak beda jauh sih. Kebanyakan masih satu generasi, masih ngobrolnya masih nyambung. Cuman emang egonya nggak gede, tapi dia prinsipnya sangat kuat. Jadi kalau tidak ada sesuatu hal tidak sesuai sama prinsip dia nggak mau untuk rubah itu gitu. Terus dari energi Four of Wands bisa dibilang ini kayak mirroring. When you ask who is that person, kamu ngaca aja dulu gitu. Ada sisinya dia yang ada di dirimu. Di sini kalau nanya siapa, ada Ten of Swords. Dia orang yang pernah merasakan gagal yang luar biasa, pernah dibohongin, pernah dikhianatin, pernah dikecewakan, bisa sama orang sekitar yang dia percayain, sama orang yang dia sayangin, atau bahkan teman-teman. Tapi dia bukan tipe orang yang kayak gugur gitu aja, enggak, dia bangkit. The Lovers,
this person have a lot of choice. Bisa di percintaan, banyak yang suka. Di pekerjaan dia juga bisa ngelakuin apa aja. But energi the lovers ini energi Gemini, which is orang-orang yang kalau dari tadi yang aku bilang physically enak banget dilihat, wanginya juga enak banget, terus dia punya fame, punya orang-orang kenal sama dia, terus banyak yang kenal sama dia, orangnya cukup balance, energi yang balance yang aku bilang dari tadi. Ini orang yang mampu untuk memberikan cinta juga, understand untuk membangun sebuah hubungan itu landasannya tuh apa, dia mengerti itu. Orang yang cocok jadi partnership untuk diri kamu, membangun partnership. Because I see di sini ada perbedaan. Cuman memang dari background kamu sama dia ada sedikit perbedaan. Aku bakalan lihat dari sini ya. Oke. Prinsipnya kuat, cuman dia orang yang bukan egonya gede, jadi tetap kan ada orang yang egonya besar, prinsipnya kuat, jadi terlihat arogan. Dia tuh enggak, dia masih bisa berbaur gitu. And then di sini ada Page of Pentacle, orang yang mampu merealisasikan apapun. Let's say kamu mau apa nih, ayo kita kesini yuk gitu, nanti dia yang ngajak. Atau misalnya memang kamu ngasih kode-kode apa, dia bakalan ngasih sesuatu. But like you wish something lah, kayak kamu ngomong sesuatu, kamu mau ini, nanti dia akan bisa mewujudkannya gitu, atau dia bakalan ngebantu untuk itu. Cuman memang secara financially dia sangat bagus, dan ini ditunjukkan dengan pola pikir dia untuk investasi. So aku bakal lihat juga dari Oracle card. Tell me more. Terus Spirit Guide, Angel One Power like that. It says, who is this person? Secretly adores you. Ada give, you also have a chance, work on your partnership. Jadi kalau aku ngelihatnya, dia juga banyak banget orang yang konsol soal percintaan sama orang ini, karena aku lihat dia memang tahu cara untuk membangun sebuah hubungan seperti apa. And then give your also have a chance, it means mungkin ada beberapa aspek di dalam hidup dia yang tidak sesuai sama dirimu, kamu diminta untuk berusaha juga untuk open up. But work on your partnership, untuk membuka peluang, kamu juga harus nunjukin usaha kamu di percintaan. That person knows something. Jadi dia adalah seseorang yang gak gampang dibohongin. Dia bisa nilai orang dengan mudah gitu. Jadi untuk dia masuk ke dalam sebuah hubungan, dia harus make sure dulu nih, lawan aku harus bisa seimbang gitu. Let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi minta teman-teman kamu untuk ngebantu. Pasti mereka akan ngebantuin. Di sini meminta bantuan dari teman-teman atau menerima bantuan dari teman-teman. Jadi yang tadi aku bilang, ini bisa dalam lingkup pertemanan. Jadi memang kalian mempunyai teman yang sama. Ada wedding, the situation involve marriage. Jadi situasi ini bisa involve di pernikahan, atau ada sesuatu hal yang akan kamu notice tentang orang ini di pernikahan teman kamu, atau di acara-acara yang teman kamu buat. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi, respect diri kamu dulu sebelum kamu jumping in any situasi percintaan. Karena saat kamu mencintai diri kamu sendiri, auranya itu akan terpancar. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Spirit guide, tell me about the outcome of the situation. Okay, di sini ada the Seven of Wands. Ada the Knight of Wands. Awalnya kamu tidak akan terlalu notice atau ngeh tentang orang ini, but kalau aku lihat pergerakannya, to be honest ya, ini tidak terlalu cepat. Jadi kayak come and go aja pergerakannya, maju mundur, because kalian berdua punya boundaries masing-masing. Dia punya standar, kamu punya standar. Di sini kamu fokus sama diri kamu sendiri, dia fokus sama kamu. Cuman di sini ada the shadow side. Jadi ada energi dimana yang memang harusnya kelihatan gak kelihatan karena banyak
manipulasi. Jadi banyak tertutup kabut. Nah, saran dari aku, kamu selesaikan dulu apapun masalah kamu agar kamu bisa ngeh sama dia. Di sini ada energi The Emperor. Untuk kalian yang dealing sama energi maskulin, paling dominannya maskulin, dia akan terus nungguin kok, akan terus jagain dari jauh. But untuk kalian yang dealing sama feminine, aku ngeliat dari sini kamu ada harus usaha yang cukup gede buat fixing your own problem dulu. Karena di sini masih ada area yang tertutup kayak untuk inviting someone. Kamu misalnya want to have relationship, kamu membuka lowongan untuk siapapun yang jadi pasanganku nih contohnya. Tapi kamu menutup pagar kamu gitu, masih ada keadaan seperti itu. Jadi so lah di sini kayak ada maju mundurnya. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. And then, kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan kedua, The Blue Stone. Jadi aku nanti bacakan dari 2 deck kartu tarot yang sudah aku meditasikan. Aku belum buka sama sekali. Nanti aku akan baca juga dari Oracle Card. Jadi untuk yang baru channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku membaca dan mengartikan tarot dengan intuisi. Lalu aku lihat warna-warna yang datang, energi-energi yang datang. Nanti aku tarik benang merahnya saja. Lalu kalau misalnya kamu denger aku ngomongin soal zodiak, rame ya di sini yang datang. Cek sama rising Venus and Vedic rising dan sifat. Oke, kita langsung mulai aja. Ada The Knight of Cups. Oke. Ada The Strength. Ada The Ace of Cups. Ada The Seven of Swords. Jadi ini adalah orang yang mengagumi kamu diam-diam. Oke. Energinya kalau aku lihat di sini strongnya di fire sign Aries, Leo, Sagittarius, but ada Cups juga, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Nah, orang yang kayak gini adalah orang-orang yang kadang-kadang suka sosokan nunjukin kalau dirinya dia tuh kuat, tapi orangnya juga cukup sensitif dalamnya. Cuman energi The Seven of Swords ini kayak membuktikan dia orang yang suka kepo, tapi nggak mau langsung kepo gitu. Dia jaim banget orangnya, jaga image, dan orangnya gengsian banget. Orangnya cukup romantis kalau secara sifat ya. Dia orang yang berani buat ngelakuin tindakan-tindakan cinta yang kadang-kadang apa sih ini orang tindakan-tindakan cinta yang agak ekstrem. Jadi dia tuh nggak takut buat jatuh cinta nih orang. Cuman memang gengsinya cukup gede. Energinya orang-orang yang punya otoritas, bisa di pekerjaan, bisa di lingkungan sekitar, cukup balance, orangnya juga niatnya tulus. Aku ngelihatnya juga cukup passionate orangnya, bisa gairahnya cukup gede. Cuman dia tipe orang yang kalau misalnya udah nemuin kenyamanan ya udah gitu loh. Surprisingly dia adalah salah satu orang yang setia gitu, walaupun terlihat kayak player karena ya udah explore lah gitu. Cuman kalau udah nemuin tempatnya, nemuin seseorang yang memang harus bersama dia, udah dia sama satu itu aja gitu. Orang yang punya influence untuk orang-orang sekitar, orang yang bikin deg-degan, tapi ini juga ada sedikit sisinya dia yang punya anxiety ya berlebih karena to be honest ini dasarnya dari insecurity gitu. Walaupun di luarnya kita ngeliat oke, full package nih, dia finansial bagus atau keluarganya oke, statusnya bagus di masyarakat atau diri fisiknya bagus, ada nilai plus lah di dalam hidupnya dia, tapi tetap dia ngerasain sebuah insecurity. Juga nih orang baru, you never have any relationship with this person. So aku bakal lihat dari sini. Ada The Three of Coins. Orang yang selalu beruntung ya. Ada Ten of Swords. Dia orang yang pernah merasakan sakitnya ditinggalin sama orang yang dia sayang, pernah diselingkuhin, pernah dikhianatin. Jadi dia, aku mengerti kenapa dia punya insecurity, karena ada fase atau ada masa dimana dia ditinggalkan tapi nggak diberikan alasan, di ghosting lah gitu. Itu yang bikin dia questioning why, kenapa, tapi dia nggak dapet jawaban. Akhirnya kayak
membuat jawaban sendiri lah. Oh, karena aku ini, mungkin karena aku gini gitu. Jadinya ada insecurity-nya karena itu. So aku bakalan validasi. Terus Great Kite Angel Fun Power like I think it says I'm assuming I can speak the truth, give permission and protection to certain people who pick choices. Number 2, the Blue Stone, who is this person that sacredly adores the people who pick the Blue Stone. Banget. And the Two of Cups, who is this person and then the Five of Pentacles, the Queen of Wands, and the Ace of Wands. Thank you. Oh, the Wheel of Fortune. Orang yang sangat beruntung, dia punya keberuntungan tersendiri yang bikin orang-orang di sekitarnya dia agak jealous. Kenapa nih orang selalu beruntung ya? Walaupun dia terlihat sembrono, tapi dia selalu beruntung. Aku ngelihatnya dia punya kelemahan. Dia kelemahannya adalah di tengkuk, di punggung, pokoknya di sekitaran kepala lah. Pokoknya di bagian kepala dia punya kelemahan. Kalau kamu elus di situ udah kelepak-kelepak tuh orang. You like that person too. Di sini Two of Cups. Kalau nanya siapa kamu juga suka interest sama orang ini. There's a Two of Cups. It means kayak you share the same feeling sih. Kamu ngerasain apa yang dia rasakan, dia juga mampu untuk ngerasain apa yang kamu rasakan. There's a lot of cup. This mean banyak romance, banyak getaran-getaran. Chemistry kamu sama dia luar biasa gede. Kalau kamu nanya siapa lagi, di sini Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga energi Cancer and Pisces. Orang yang kreatif, dia ada di industri kreatif. Dia juga orang yang kemungkinan punya bisnis sendiri. Dia mimpin sendiri usahanya dia. But kalau aku lihat dari energi Queen of Wands itu proteksinya cukup gede. Jadi kenapa dia selalu beruntung? Karena semesta memprotek dia, atau memang dia datang dari keluarga yang punya amalan bagus di masa lalu. Kita ngomong aja kayak gitu ya, punya amalan bagus. Cuman dari sini dia memang punya apa ya, kita kayak ada path. Setiap kita lahir itu kayak kita punya path sendiri kan. Kayak dia itu pathnya untuk jadi pemimpin gitu. Dia memang bagus buat memimpin soalnya. Energi the Wheel of Fortune, dia adalah seseorang yang pintar di saham, pintar di investasi. Dia juga pintar untuk gambling. Dia juga pintar untuk apapun yang berbau financial security di masa depan. Jadi orangnya sangat up to date juga. Bisa mengerti tentang saham, startup, atau juga mengerti tentang apa nih zaman sekarang tuh apa sih, kayak kripto atau bahkan kayak NFT gitu-gitu. Terus dia juga tipe orang yang selalu ngikutin keadaan ya, apa yang di depan dia saat ini, news apa, berita apa, kamu ngomongin apapun yang zaman sekarang yang lagi hits, lagi viral, dia ngerti banget. Terus dia juga gini, dia itu sosok yang sebenarnya seimbang, but mungkin tidak akan terlihat secara luarnya saja ya, tapi di dalamnya dia seimbang, makanya selalu dikasih keberuntungan. Aku ngelihatnya di sini juga orang yang kreatif. Jadi orang yang kreatif ditambah cara dia untuk ngelakuin sesuatu itu unik, itu kan ada nilai plus ya, dia kayak gitu. Cuman memang ada kekurangan lagi nih, dia takut untuk ditinggalkan. There's abandon issue. Jadi untuk beberapa dari mereka, kenapa aku selalu kayak gini ya, aku kalau misalnya niat untuk fun reading tuh, aku mau fun-fun aja gitu, contoh aku mau hahihi aja. But ini kalau misalnya baca orang tuh, I still can see kayak masa lalunya gitu yang pahit. Jadi aku kasih tahu dikit aja ya, dia punya isu abandoned, jadi bisa ditinggalkan yang tadi aku bilang, sama orang yang dia sayangin, dia cintain, dihianatin atau diselingkuhin, atau memang sama keluarga sendiri gitu, tidak terlalu difokusin atau memang kurang kasih sayang gitu. Okay. Aku bakal lihat dari oracle card. Terus Great Kite Angel Fun Power like that ya, dasas. About physics this person, nanti dulu ya fisiknya. Aku mau lihat message from oracle card.
this person? Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Ini kemungkinan untuk beberapa dari kalian akan memiliki sebuah komitmen yang cukup gede, cukup kuat sama orang ini. Komitmen apa? Kalau misalnya aku tarik di lingkungan kita kan, kalau komitmen tuh kayak tunangan gitu. Ini ada omongan soal itu. You deserve love, you are lovable. Jadi bagi dia kamu adalah sosok orang yang mudah dicintain gitu. Jadi dia percaya sama dirimu. There's a honeymoon. Every day is like honeymoon phase for you guys. Jadi fase honeymoon tuh selalu kayak lovey-dovey, nempel. There's a affection yang kadang-kadang bikin orang tuh kayak, ih, kenapa di tempat umum sih gitu. Jadi very touchy. Nempel terus. Dia tuh pengennya seperti itu. Dia love public display affection ya. What is public display affection? Contohnya kayak pelukan di tempat umum, gandengan tangan. Dia tuh nggak malu buat nunjukin itu. You love this person, a new person has their romantic feeling. Jadi ini orang baru dalam hidupmu. So aku bakalan confirm about where shall I say this? Dari mana sini aja. Tell me more about this person physically. Ciri-ciri fisik. Orang yang kelihatan gagah kalau misalnya dia laki-laki, kalau dia perempuan kelihatan dominan. Terus juga very stylish kalau cara berpakaiannya dia juga orang yang tidak, karena dia selalu ngikutin apapun yang up to date ya. Dia bukan tipe orang yang stylenya itu aja. Kayak dia banget nih dia kayak gini, enggak. But memang ngikutin zaman. Cuman kalau aku lihat kepintarannya akan ditunjukkan banget kalau saat ngobrol. Dia kalau dari segi muka struktur, dia berstruktur. Dia punya rahang yang kuat. Terus aku ngelihatnya dia kayak bakalan kelihatan kayak orang yang galang. Orang yang berwibawa, karismanya kelihatan banget. Cuman memang agak bikin minder. Untuk kalian yang maskulin dealing sama feminine, that person itu adalah sosok orang yang gak takut untuk spending money, gak takut untuk ngeluarin duit untuk hal-hal yang berbau fashionable kayak tas, sepatu gitu. This person that secretly have feeling for you. Warnanya putih di sini, serenity atau suka warna putih. Serenity, healing, cleansing, pure and innocent and honesty. Orangnya cukup jujur ya yang aku bilang. Niatnya juga baik, tulus. Terus kalau dari energy wise itu kamu nggak bingung lah sama orang ini. Dia juga orang yang aku ngelihatnya dia tuh kayak bisa bekerja sama secara kerjaan loh sama dirimu. Jadi kemungkinan kamu sama dia mempunyai passion di dalam bidang pekerjaan yang sama, atau dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. This is silver, dream, moon, energy, enchantment, inspiration, outwardly, cosmic. Dia punya keunikan yang luar biasa. Dia suka hal-hal berbau space, suka bintang-bintang, bulan-bulan gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me more about the outcome of the situation. Yeah. Ada the Seven of Cups. Ada the Empress. Untuk kalian yang feminine, kamu akan di treat bagaikan ratu. Aku ngelihatnya akan ada kestabilan. Ini kerja sama sih, kalau aku lihat kerja sama yang luar biasa ya. Kalau ke depan bisa dalam bentuk harafiah secara pekerjaan atau memang membangun sebuah hubungan, jadi ada working together. Nah di sini dari Seven of Cups sendiri, kalau misalnya apa mau kayak gimana, it depend on yourself. Kamu maunya apa di dalam hubungan ini. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu sudah suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Mwah.